Kondisi di padang mahsyar saat hari kiamat kelak tentu sangatlah padat. Segenap umat manusia akan berada di sana, baik muslim maupun non-muslim. Lantas bagaimana Rasulullah SAW akan mengenali umatnya? Sujud dan wudhu adalah amalan di dunia yang akan dijadikan media Nabi Muhammad SAW mengenali umatnya. Sebab ini pula yang menempatkan sujud dan wudhu mempunyai keistimewaan. Bahkan Rasulullah SAW dapat mengenali mereka lewat bekas tanda dalam sujudnya. Dikutip dari buku Sifat Sholat Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalnya nanti pada hari kiamat." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau mengenal mereka, wahai Rasulullah? Mereka berada di antara banyak makhluk." Beliau menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika engkau masuk dalam sirat? Di dalamnya terdapat kumpulan kuda berwarna hitam, dan di dalam kumpulan itu terdapat seekor kuda yang memiliki gurah atau warna putih cerah di dahinya, dan muhaja yaitu berkaki putih. Bukankah kamu dapat mengenalinya?" Sahabat itu lalu menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah bersabda, "Sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah yang putih karena sujud, serta anggota wudhu yang putih karena wudhu." Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dinukilkan Bukhari dan Muslim, "Jika Allah hendak memberi rahmat orang-orang yang dikehendakinya dari penghuni neraka, Allah akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang beribadah pada Allah. Para malaikat pun mengeluarkan mereka. Para malaikat itu mengenali mereka dari bekas sujud. Allah mengharamkan neraka untuk membakar bekas sujud. Maka mereka pun keluar dari neraka. Seluruh badan anak Adam akan dibakar oleh neraka, kecuali bekas sujud." Di samping itu, Rasulullah SAW juga memperlama sujudnya hingga hampir sama dengan lamanya beliau rukuk. Terkadang beliau sujud lama sekali karena suatu hal yang terjadi pada beliau, sebagaimana penuturan para sahabat. Pada suatu ketika Rasulullah keluar menjumpai kami di salah satu waktu sholat siang, yaitu sholat zuhur atau asar, sambil menggendong Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau pun maju dan meletakkan keduanya di samping telapak kaki kanannya. Lalu beliau bertakbir untuk sholat dan beliau pun sholat. Beliau memperpanjang salah satu sujudnya dalam sholat tersebut. Sahabat lalu berkata, "Maka aku pun mengangkat kepalaku di tengah-tengah manusia. Ternyata anak kecil itu berada di atas punggung Rasulullah sedangkan beliau masih sujud. Lalu aku pun kembali sujud." Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau memperpanjang salah satu sujudmu dalam sholat, hingga kami menyangka telah terjadi sesuatu padamu atau engkau mendapat wahyu." Beliau lalu bersabda, "Semua yang kalian sangka itu tidak terjadi padaku, namun cucuku ini menunggangiku, dan aku tidak ingin tergesa-gesa sampai ia puas memenuhi keinginannya.